Bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih dari sahabat Abdurrahman ibn Syabal radhiyallahu taala anhu pernah menyampaikan bahwasanya inna tujjar humul fujjar, sesungguhnya para pedagang, maaf kalau di sini banyak para pedagang, tapi ini adalah hadisnya Nabi. Para pedagang itu adalah para pelaku kejahatan. Mereka adalah orang-orang fasik. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan yang demikian, disanggah oleh sebagian para sahabat. Qalu ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah menghalalkan baik jual beli perniagaan? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, iya. Tapi pasar yang dianggap sebagai tempat yang paling buruk, dan kita pun dianjurkan untuk membaca doa sebelum kita masuk ke pasar. Kata Rasulullah SAW, memang benar Allah Subhanahu Wa Taala telah menghalalkan jual beli. Tapi apa yang terjadi? Kebanyakan di antara para pedagang itu mengabaikan norma-norma syariat Islam. Fayahlifun, kebanyakan mereka berbohong dan bersumpah dengan sumpah serapanya untuk menggait yakni banyak konsumen, untuk mengambil dan mengais banyak keuntungan. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan lagi, bukankah di pasar banyak orang-orang yang yuhaditsun fayakdzibun? Banyak mereka mempromosikan barang dagangannya, tapi tidak sedikit pula mereka berdusta dan tidak menjaga amanah setiap produk yang ia tawarkan kepada saudaranya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka peran tauhid inilah yang kemudian melahirkan iman, melahirkan rasa takut, melahirkan amanah, dan tentunya di antara sekian banyak, saya cukupkan di sini saja karena dalam buku itu cukup banyak. Ya, efek positif dari tauhid dan akidah di dalam mengembangkan ekonomi umat. Dan yang terakhir, peran akidah itulah yang kemudian selalu membimbing manusia untuk melaksanakan dan mengutamakan serta memprioritaskan hak Allah Subhanahu Wa Taala sebelum hak makhluknya. Apa itu yakni hak Allah yang sering terabaikan oleh para pedagang? Adalah as-salat. As-salat. Salat yang banyak terabaikan. Mereka disibukkan dengan berbagai macam dan hiruk pikuk perdagangan dan perniagaan, apalagi kalau pas lagi rame-ramenya. Maka disinilah kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW pernah mengingatkan sekali lagi, thalathatun la yukallimullahu wa la yanduru ilaihim, dan yang terakhir walahum adabun alim. Ada 3 kelompok orang Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan melihat kepadanya. Berarti Allah Subhanahu Wa Taala sudah tidak akan peduli dengannya pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu Wa Taala pun mengabaikan, tidak akan berkomunikasi dengannya, dan bagi mereka adab yang pedih. Salah satu di antara 3 kelompok itu, kata Rasulullah SAW, rojulun yahlifu ala yaminin, seseorang yang suka mengeluarkan sumpah serapahnya guna untuk menguntungkan, guna untuk meraih keuntungan dan laba sebesar-besarnya, ya, atas harta saudaranya muslim. Ba'dal asar, setelah salat, yakni asar atau setelah waktu asar. Para ulama kemudian mencoba untuk mencari rahasia dan alasan dan hikmah kenapa disebutkan di situ ba'dal asar. Karena ba'dal asar ini adalah salah satu momentum dan waktu yang banyak dilalaikan oleh para pedagang. Makanya dalam beberapa riwayat Nabi SAW mengingatkan, ya, barang siapa yang meninggalkan sholat asar faqad habita amaluhu, maka amalannya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di waktu ba'dal asar ini menjadi apa? Kata para ulama, akhirun nahar. Ini adalah akhir-akhir gentingnya sebelum kita dan para pedagang itu menutup yakni lapak mereka. Maka disinilah kemudian ketika keuntungan kurang, disinilah banyak orang kemudian memanfaatkan momentum untuk mengais sebanyak-banyak keuntungan meskipun dengan cara-cara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.